jamur merupakan usaha yang cukup menjanjikan. Salah satunya yang dilakukan oleh Bapak Usman yang membudidayakan jamur tiram putih di Pekanwaluyo Jati, Kabupaten Pringsewu. Pekanwaluyo Jati, Kabupaten Pringsewu terdapat budidaya jamur tiram. Meskipun pengembangan jamur tiram putih yang dilakukan oleh pengelola bukanlah sebagai sumber pemasukan utama, tetapi prospek cerah dari tanaman tersebut membuatnya tetap semangat dan optimis untuk terus menggelutinya. Pengembangan jamur tiram putih sebenarnya bukanlah hal yang baru. Banyak yang sudah mengembangkan komoditas tersebut meski masih dijadikan sebagai usaha sampingan. Di tempat ini, pengembangan budidaya jamur tiram sebanyak 1.500 baglok. Baglok adalah wadah atau tempat untuk tumbuh kembangnya jamur tiram. Dari satu baglok, untuk ukuran yang besar mampu menghasilkan sedikitnya 2,5 ons jamur. Sedangkan untuk ukuran baglok yang kecil, perharinya dapat memproduksi sebanyak 1,5 ons. Selama kurun waktu 1 bulan, paling tidak ia dapat menghasilkan sekitar 37.500 ons atau sekitar 3.750 kg jamur tiram putih. Jamur merupakan tanaman yang sangat sensitif sehingga sangat rentan apabila tidak ditangani dengan cara yang benar dan telaten, terutama soal udaranya. Soal baglok, wadah tumbuh dan berkembangnya jamur itu terbuat dari campuran serbuk kayu, serkam padi, dolomit, bekatul, serta F2. Dalam pembuatannya, setelah semuanya dicampur, kemudian dibungkus dengan plastik, lalu dikukus selama kurang lebih 48 jam dan dibiarkan sampai dingin. Tidak hanya di situ, baglok selanjutnya diberi miselium dan ditutup lagi selama kurang lebih 2 minggu. Bisa dijelaskan proses awal pembuatan hingga akhirin? Pertama kita mengumpulkan serbuk kayunya dulu. Setelah itu kita ayak, kita buang kotoran bekas sisa-sisa kayu yang kena mesin itu. Setelah itu kita ayak, udah kita ayak, langsung kita aduk dengan percampuran bekatul, bubuk jagung dan kapur sirih. Setelah itu kita aduk kembali dan kita siram air. Setelah kita siram air, kita tumpuk lagi. Setelah kita tumpuk, kita tutup, kita biarkan 1 malam untuk fermentasi sementara. Nah, setelah itu, setelah kita tutup, kita diamkan 1 malam. Paginya langsung kita proses lagi, kita masukin ke plastik polybag kecil kayak gini. Setelah itu, setelah kita masukin ke polybag ini, kita ikat pakai tali rapia dan kita biarkan. Setelah selesai itu kita rebus. Perebusan itu dalam jangka waktu lebih kurang hampir 10 jam. Jadi supaya bakteri-bakteri yang ada di serbuk kayu itu semuanya mati. Nah, setelah mengadakan perebusan, selesai kita rebus, kita angkat, kita diamkan sementara waktu biar dingin, minimal 1 hari 1 malam. Setelah dingin baru kita masukkan obat penumbuh jamur yang semestinya. Jadi dalam 1 polybag ini minimal 10 biji bibit jamur yang kita masukkan ke situ. Nah, setelah kita beri obat itu, akan kita bungkus lagi, kita tali lagi dengan kita kasih sumbu paralon, kita ikat pakai karet. Setelah itu kita biarkan dalam jangka 1 bulan, 15 hari sampai 1 bulan, dia akan merambat. Nah, setelah dia merambat, akan kita pindah ke gudang. Nah, disitulah kita tinggal menunggu saatnya nanti setelah akar jamur itu merambat penuh di dalam polybag itu. Nah, itu setelah itu kita buka. Nah, kita buka, kita diamkan, tinggal menunggu benih jamur itu keluar. Dari Waluyo Jati, Andri dan Tafid, kru Pringsewu TV melaporkan.
Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan dalam kabar Pening Sewu edisi hari ini. Saya India Widiawati Wibisono mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.